hati-hati. Jangan sampai terlalu ceria. Kalau sekedar ceria, ya boleh-boleh saja. Karena kita sedang berbicara dengan orang dewasa. Bahkan mereka itu senior kita gitu. Jadinya kita harus menghormati. Hai sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Arif Liang dalam acara Bincang Meliora. Hari ini kita akan khusus membahas mengenai connecting with elderly. Nah, jadi di sini kita akan khusus membahas bagaimana sih triknya supaya kita bisa membuat seorang lansia atau lanjut usia itu merasa nyaman dengan kita, sampai mereka mau bersikap terbuka menerima kita maupun menceritakan keluh kesahnya kepada kita. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai lansia, tentunya kita perlu memahami dulu siapa itu lansia. Nah, lansia ini sebenarnya orang-orang yang usianya dari 60 ke atas, yang kita sebut dengan lansia. Biasanya mereka memiliki karakteristik yang umum, yaitu berupa penurunan secara fisik misalnya. Penurunan fisik ini terkait dengan penglihatan dan juga pendengaran terutama. Jadi ada di antara mereka yang kalau lihat sesuatu itu rasanya mulai buram, kabur. Ada juga di pendengaran, mereka mendengar itu agak sedikit kendala. Jadinya kita harus bicara dengan suara yang lebih keras supaya mereka lebih mudah untuk mendengar. Juga dari segi fisik ini, ada juga yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Makanya kita sering temukan lansia yang sering mengeluh badannya kurang enak, rasanya nggak fit misalnya. Biasanya itu pergantian musim yang membuat mereka seperti itu. Itu yang saya temukan. Kemudian di penurunan kognitif, di situ artinya penurunan dari kemampuan berpikirnya, terutama di working memory, kemampuan menerima dan mengelola informasi secara singkat. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang, saya sedang berbicara dengan Anda. Nah, ini working memory saya yang bekerja. Sambil saya bicara, sambil saya berpikir juga, itu working memory. Namun pada lansia, di sini mereka tidak mengalami masalah pada procedural memory, dalam artian kemampuan melakukan suatu keterampilan yang pernah dikuasai. Misalnya menyapu, memasak, atau mungkin menyetir mobil. Itu adalah procedural memory. Bagaimana melakukannya mereka tahu, gitu, dan masih bisa dilakukan. Dari segi sosio-emosional, mereka juga mengalami penurunan. Biasanya di sosio-emosional ini mereka rentan terhadap perasaan kesepian, kemudian ada yang rentan pada perasaan tertekan, ada juga lansia yang moody kalau kita bilang, suasana hatinya naik turun. Tapi kita tidak tahu penyebabnya apa, gitu ya. Makanya harus interaksi lebih jauh supaya kita tahu. Adanya banyak penurunan membuat lansia ini merasa tidak nyaman dengan kondisi pribadinya sendiri, gitu ya. Jadi ada di antara mereka yang ingin melakukan banyak hal, tetapi stamina mereka mungkin tidak mendukung. Ingin bekerja seperti biasa, tetapi kemampuan kognitifnya sudah mulai menurun juga. Jadi itu akan menjadi kendala tersendiri, gitu ya. Jadi kita bisa berempati setidaknya untuk memahami bagaimana perasaan mereka, bagaimana pengalaman mereka di fase lansia. Selanjutnya kita perlu trik untuk berinteraksi dengan lansia supaya kita bisa memahami mereka lebih mendalam. Jadi yang pertama itu adalah memperlakukan mereka seperti orang dewasa. Jadi jangan sampai kita intonasi suara ataupun volumenya itu terlalu tinggi, seperti berinteraksi dengan anak-anak. Halo opa, halo oma, apa kabar? Seneng ya ketemu sama opa oma? Nah, hati-hati, jangan sampai terlalu ceria. Kalau sekedar ceria, ya boleh-boleh saja. Karena kita sedang berbicara dengan orang dewasa, bahkan mereka itu senior kita gitu. Jadinya kita harus menghormati. Halo opa, apa kabar? Udah makan belum? Mau nggak kalau misalnya kita ngobrol dulu, kita sambil makan yuk di depan, misalnya kita ngomongnya gitu. Nah itu lebih menghormati. Mereka pun merasanya diperlakukan seperti orang dewasa. Kemudian yang terpenting adalah kita bersikap terbuka terhadap saran dan masukan mereka atau mungkin cerita mereka. Biar bagaimanapun mereka sama seperti kita, punya kebutuhan untuk didengarkan, untuk dipahami. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu. Walaupun ceritanya mungkin saya tahu sih panjang gitu ya, panjang, kadang-kadang diulang-ulang gitu ya. Topiknya nggak selesai-selesai, ya nggak masalah juga. Sesekali kita coba dengarkan dulu sampai habis. Dengan didengarkan mereka akan merasa dihargai, merasa diterima oleh kita semua. Jadi mereka ya
tidak perlu merasa enggan untuk bercerita kepada kita. Selanjutnya, nah ini terkait dengan teknologi sebetulnya kalau kita bicara lebih jauhnya. Jadi kita bisa memperkenalkan hal-hal yang ada di masa kini kepada lansia. Bukan berarti lansia itu hidupnya di era yang dulu, mereka jadinya tidak mau tahu dengan yang sekarang. Enggak juga. Ada beberapa lansia juga, beberapa golongan yang tertarik untuk belajar. Jadi kita bisa memperkenalkan hal-hal yang ada di masa sekarang. Sebutlah misalnya smartphone, ada juga yang kita kenal namanya pesan online gitu ya, toko-toko yang ada di website gitu ya, itu sebenarnya sudah sangat umum. Oke, kita masuk ke trik yang keempat, yaitu memahami rasa kesepian lansia. Sebenarnya ini bisa diakibatkan oleh kondisi saat anak-anak itu sudah mulai berkeluarga, punya rumah sendiri ibaratnya. Lalu juga lansia ini sebenarnya mengalami banyak sekali ditinggalkan oleh kerabat-kerabat atau mungkin saudara yang dekat dengan mereka seusia. Jadi ada yang meninggal, mungkin ada yang pindah ke luar kota, luar negeri. Jadi mereka jarang ada interaksi dengan orang lain. Itu yang menyebabkan kesepian. Makanya kita ada di sini untuk mendengarkan mereka, untuk mengajak mereka berinteraksi, untuk mengobati rasa kesepian itu sendiri. Bisa juga dengan aktivitas kalau mereka suka, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah berbicara mengenai makna hidup dengan lansia. Makna hidup ini adalah topik yang sangat umum di kalangan lansia sebetulnya. Jadi dari mereka ini sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya. Fokusnya itu bukan lagi sekedar mencari uang, memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ranah yang spiritual. Mereka bisa jadi ingin melayani di tempat ibadah, atau mungkin melakukan pelayanan sosial, atau kalau punya tetangga mereka bisa-bisa masak terus dibagi lagi ke tetangganya. Nah, jadi ada kenikmatan di balik hal-hal seperti itu. Itu yang kita tanya, kita cari tahu maknanya buat mereka apa. Dari memberi, melakukan pelayanan, ada rasa kepuasan tersendiri di dalam diri mereka. Mereka mendapat melihat, oh saya masih mampu melakukan sesuatu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri mereka. Supaya motivasi mereka untuk bertahan hidup, untuk merawat dirinya sendiri supaya sehat, itu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bicara panjang lebar dari tadi ya, sebenarnya kuncinya itu adalah sabar dan juga bersikap terbuka. Hanya dua, gitu ya. Dalam interaksi dengan lansia, kita perlu sabar dan terbuka selama mendengarkan ataupun beraktivitas bersama dengan mereka. Untuk mengobati rasa kesepiannya tadi, kemudian juga memunculkan makna di balik hal-hal yang mereka lakukan. Oke, barangkali dari saya sampai di situ dulu. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Saya Arif Lian, saya undur diri dulu. Salam Meliora.